Shalom Bapak Ibu, jemaat yang sama dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita boleh kembali lagi dipertemukan di hari yang kudus ini, di minggu kudus hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya satu minggu ini Tuhan boleh memelihara kehidupan kita. Mari kita meninggalkan segala yang menjadi kesibukan kita, pemikiran kita, karena kita mau arahkan hati dan pemikiran kita betul-betul tertuju kepada Tuhan. Sekalipun ibadah kita lewat online, tapi biarlah di tempat kita masing-masing kita boleh merasakan adanya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sebelum kita masuk di dalam pembukaan ibadah kita, mari kita saat teduh di rumah kita masing-masing sebelum kita masuk di dalam ibadah kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai saat ini. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sebab Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sebab Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sebab Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Hizkia untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena begitu besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh masuk kepada hari Sabat yang sangat kami hormati dan kami kuduskan Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini, ibadah online ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Engkau beracara supaya semua jemaat yang terlibat dalam ibadah online ini maupun yang nanti akan mendengarkan hasil recordingnya Tuhan, dapat menerima berkat dan merasakan persekutuan yang indah dengan Engkau. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apapun akan dijawab Tuhan. Dan hamba serahkan hamba-Mu Pendeta Lilis yang akan sampai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar Engkau pakai dengan dahsyat Tuhan. Dan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini. Pertolongan dari Tuhan datang menyertai ibadah ini daripada awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih pada hambanya. Ya Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, tetap kita bersuka cita karena kita kembali lagi dipertemukan dan kita mau memuji Tuhan untuk menyambut kesaksian. Sebelum saya mempersilahkan mungkin ada Bapak Ibu jemaat yang mau bersaksi atas kasih Tuhan,
sepanjang 1 minggu yang kita lewati ini, kita mau bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu, yang akan diangkat oleh keluarga Om Armstrong. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Hanya bagimu semata yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu jemaat yang mau bersaksi di hadapan Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang kita boleh rasakan 1 minggu ini. Waktu dan kesempatan kami berikan. Boleh saya bersaksi, Bu Lulu, Ibu Lydia? Iya, silakan Bu Lydia, silakan. Ya, saya mau menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya ya. Beberapa minggu ini saya selalu mendapat kabar duka cita ya. Pertama dari keponakan saya, anak kakak saya meninggal yang di Pluit. Terus kemarin hari Rabu keponakan juga karena memang dia juga udah kena kanker paru-paru, sudah berobat kemana-mana. Hari Rabu juga dipanggil Tuhan. Terus satu lagi teman baik saya juga, umurnya masih muda-muda di bawah saya semua. Mereka rata-rata belum sampai 50 ya. Memang ada sudah ada penyakit bawaan juga, tapi untuk lagi COVID begini mereka juga takut ke rumah sakit. Jadi akibatnya juga fatal. Jadi nggak ada pengobatan yang benar. Jadi akhirnya mereka anfal. Udah 3 orang keponakan saya yang dipanggil sama Tuhan. Ya, rata-rata usianya belum sampai 50. Nah, kemarin juga saya dengar kabar lagi, saudara juga masuk rumah sakit kena stroke. Hati saya sedih gitu ya, Tuhan, saya nggak bisa nengok mereka. Mau yang sakit, mau yang meninggal, saya nggak berani datang. Bukan saya takut mati, tapi saya takut saya membawa virus kepada yang lain gitu, keluarga yang lain. Kalau kita yang mati hidup kan di tangan Tuhan ya. Kalau kita berangkat ke rumah sakit, kalau sampai kita meninggal ya itu udah kehendak Tuhan. Tapi saya nggak mau, saya nggak kenapa-napa, tapi keluarga saya yang lain, mereka kena gitu, ketularan COVID dan lain-lain. Karena saya warawiri ke rumah sakit, ke rumah duka. Jadi akhirnya saya putuskan, saya tidak pergi semuanya. Tapi di sini saya mau melihat kasih Tuhan yang luar biasa ya.
Saya juga usia sekarang kan udah mau masuk ke 71 ya. Yang saya bersyukur Tuhan masih kasih kekuatan buat saya. Saya bisa kemana-mana sendiri, saya nggak perlu diantar sama orang. Kadang-kadang kita pergi meeting, ke Bintaro kemana saya pergi sendiri. Ke Belesa kemana-mana pergi sendiri. Kadang-kadang adik-adik saya juga suka marah. Jauh-jauh banget sih katanya meeting, kenapa sih gitu-gitu? Bilang dong, usia kita udah nggak memungkinkan seperti itu. Saya bilang, ini pelayanan. Apapun yang terjadi, Tuhan beserta saya. Mau naik kendaraan umum, mau bawa mobil sendiri, saya bilang, saya nggak sendiri, saya bersama Tuhan Yesus. Jadi di sini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang luar biasa di hidup saya ya. Keponakan yang di bawah saya lebih muda-muda, mereka cepat dipanggil Tuhan gitu ya. Kita memang nggak tahu waktu Tuhan kapan kita dipanggil kan. Kita harus berjaga-jaga. Saya bersyukur sampai hari ini saya masih bisa ikut dalam pelayanan di GKSI. Itu aja yang mau saya saksikan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di hidup kita kalau kita mengandalkan Tuhan setiap hari. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lydia, kesaksiannya sangat memberkati. Memang pada dasarnya bahwa hidup kita memang harus sepenuhnya selalu bergantung kepada Tuhan. Ya, kalau masih ada jemaat yang lain yang mau bersaksi, dipersilahkan. Saya mau bersaksi, kedengaran nggak suaranya? Iya, silahkan Tante Eda. Maksudnya, saya maaf karena saya di jalan, agak terganggu sedikit, tapi mungkin banyak sekali kesaksian saya, tapi mungkin sekarang ini saya hanya mau berterima kasih, mengucap syukur atas perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Berkat dukungan doa, saya ada sebagaimana Tuhan ada. Kesaksian saya banyak sekali, tapi karena hari ini, karena saya di jalan, agak terganggu perjalanannya karena di mobil. Ya, saya hanya mengucap syukur aja. Apa yang Tuhan buat saya yang luar biasa. Itu aja kesaksian saya. Saya akan sambung minggu depan. Terima kasih. Iya, terima kasih Tante Eda. Tetap sehat Amin. dalam perjalanan. Ya, mungkin dari Ibu Welma di NTT ada yang mau disaksikan. Karena hari ini sudah bergabung lagi. Dipersilahkan. Suaranya mungkin Bu Welma bisa di... Oke. Itu ada notif Kak Welma untuk unmute. Nah. Ya. Baik, puji Tuhan saya bisa berkumpul kembali. Saya posisi ada di Kabupaten Lembata, di Flores. Jadi saya kemarin tiba-tiba diberikan di telepon waktu tanggal 2, pertama sekali mengucap syukur ulang tahun yang ke-53, sudah tua. Tanggal 20, pada saat kami melakukan syukur di pantai, lalu dapat telepon, Ibu tolong segera berangkat besok tanggal 21 ke Lembata. Jadi saya kaget, saya disuruh pergi untuk melayani di Lembata, tapi saya urus tiket, tidak dapat, ya ditunda sampai 22, baru saya ke Larantuka, baru dari naik ke motor lewat laut lagi, baru sampai ke Lembata. Nah, sampai di Lembata kami harus jalan dengan ojek pulang pergi ke desa 2 hari berturut-turut. Ini luar biasa jauh. Ada sampai 1 jam di jalan-jalan yang rusak, tapi melayani dengan orang-orang di pesisir, Undamudi. Tapi di sana saya melihat bahwa banyak orang yang membutuhkan pertolongan, banyak orang yang membutuhkan share dari kita yang memahami kebenarannya. Saat itu bukan hanya saya bicara soal produk olahan, tapi kesempatan itulah saya bisa menyaksikan Tuhan itu baik bagi semua orang yang memberikan kesempatan. Orang lain adalah kehilangan pekerjaan di suasana COVID ini, tapi mereka diberikan kesempatan untuk masih bisa berusaha, masih bisa melakukan tugas sehari-hari, bahkan melakukan usaha untuk meningkatkan mereka punya pendapatan. Nah, saya bersyukur ada di tengah-tengah orang-orang yang sulit di daerah-daerah yang terpencil, dan itu memang doa saya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sana, dan Tuhan buka
untuk hal itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah pulang sampai di rumah, saya sudah tidur malam, tengah malam, tiba-tiba saya dibangunkan, telinga saya seperti sakit. Kemarin dulu hari Jumat, ya. Lalu saya bangun, saya pergi ke kamar mandi, kemudian balik lagi, telepon dari Ambon. Adik saya Herma, dia punya anak, tiba-tiba sakit dan harus bawa ke rumah sakit tengah malam itu. Lalu saya bilang, saya juga sakit telinga, tapi Herma bilang, tolong Usi berdoa. Nah, malam itu langsung saya berdoa dengan anaknya Herma. Kita berdoa untuk telinganya yang sakit, dan puji Tuhan, dia menjadi kuat, dan dokter bilang bahwa setelah observasi dia bisa pulang kembali. Dia takut jangan sampai, Herma takut jangan sampai ketika diperiksa, lalu diperiksa kemudian ada rapid test, karena ada infeksi, bisa saja terjadi reaktif positif. Nah, kita berdoa, setelah kita berdoa dia bisa istirahat dan dia bisa kembali pulang, dan ada masa pemulihan untuk infeksi di telinganya bisa disembuhkan. Dia namanya, anak Herma namanya Poppy, kelas 1 SMA. Dan saya bersyukur Tuhan berikan kita connect satu dengan yang lain, adik dengan kakak, untuk saling mengingatkan dan saling menolong. Saat-saat inilah dalam keluarga, baik yang jauh, dekat, kita diingatkan untuk saling mengingatkan dan saling mendoakan, dan itu merupakan kekuatan bagi kita. Terima kasih, itu saja Ibu Lydia. Ya, terima kasih Bu Welma atas kesaksiannya, sekaligus juga sharing bagi kita bahwa memang kesempatan inilah bagi kita untuk tetap saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, terima kasih Bu Welma, Tuhan berkati dalam pelayanan dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita mau mempersiapkan hati kita, dan kembali saya persilahkan keluarga Armstrong untuk mengangkat satu pujian seperti rusa yang haus.
padaku. Di dalam hikmatnya Kita persilakan kepada hambanya. Kita satu di dalam doa. Bapa, biarlah kami pun, Tuhan, saat ini seperti rusa yang merindukan akan air yang dapat memuaskan seluruh kehidupan kami. Bawalah kami seperti domba-Mu ya Bapa, yang Engkau bawa ke tempat yang tenang, untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan sampaikan melalui bibir mulut hamba-Mu. Biarlah otoritas dan perkenanan-Mu ya Bapa, berkuasa atas hidup hamba-Mu, dilayakkan dan dimampukan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami semua yang rindu dan haus untuk semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita kembali bertemu untuk berbicara, untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita membuka kebenaran firman Tuhan kita yang telah saya persiapkan dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-1 sampai 13. Satu perikop di dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh menyimak dari rumah masing-masing di bawah perikop rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan pada saat pagi menjelang siang ini. Tetapi saya hanya berfokus kepada ayat yang ke-11, yaitu sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai pemazmur, tentu saja kita mengenal dengan sosok Raja Daud, dengan sosok Raja Salomo, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Bahkan juga banyak pemazmur rasul-rasul lain. Tetapi hari ini Bapak Ibu, satu poin penting yang kita sama-sama pelajari. Betapa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Berbicara mengenai yang kesukaannya atau keutamaan daripada pemazmur Daud,
adalah pekerjaan yang segala sesuatunya berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat dalam ayat 11, sebab kata kesukaan yang dikatakan oleh pemazmur Daud di sini menunjukkan kepada kesukaan akan Tuhan, kesukaan tentang Tuhan, kesukaan yang semua berpusat kepada Tuhan, semua yang terlibat untuk Tuhan, bukan yang lain. Karena kesukaan ini adalah tindakan untuk terlibat secara aktif, secara nyata, secara terus-menerus akan hal yang harus dikerjakan, yang pasti untuk dikerjakan dan dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesukaan ini terus-menerus dikerjakan, terus-menerus dilakukan, bahkan sampai diselesaikan karena tujuannya kembali untuk Tuhan. Jadi tidak ada hentinya dilakukan Bapak Ibu. Ketika perkataan terus-menerus, artinya hal ini terus-menerus juga dilakukan tanpa henti. Karena kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena jelas hal ini adalah hal yang menjadi kesukaan, hal yang menjadi favorit daripada Raja Daud. Dalam pelaksanaannya, dalam melakukan hal yang disukai, tentu tidak ada absennya. Tentu tidak ada sesekali bolong untuk melakukan apa yang menjadi kesukaan. Demikianlah yang dilakukan oleh pemazmur Daud. Karena tidak ada putus untuk terus dilakukan, motivasinya pun adalah benar untuk Tuhan. Jadi ketika pemazmur Daud menyatakan hal ini adalah bagian daripada ungkapan kerinduan hatinya yang paling dalam kepada Tuhan. Sebagaimana perikopnya adalah rindu kepada kediaman Allah. Karena pemazmur Daud sudah tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang pasti, apa yang lebih penting, apa yang menjadi utama, apa yang dia kerjakan untuk siapa, dia sudah tahu. Makanya Mazmur Daud menjadi kesukaan yang utama untuk dia lakukan. Sebab demikian dikatakan oleh Mazmur Daud dalam ayat yang ke-11. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bapak Ibu, menunjuk kepada kalimat, menunjuk kepada kata, lebih baik 1 hari. 1 hari ini menunjukkan kualitas waktu yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. 1 hari ini berbicara tentang waktu penuh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 1 hari ini merujuk kepada kualitas waktu dari terbit matahari sampai kepada terbenamnya matahari. Itu menjadi milik waktunya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi tentu waktu ini begitu berkualitas, waktu ini menjadi momen yang sangat penting, yang sangat berharga bagi pemazmur Daud. Jadi berbicara tentang 1 hari, kepenuhan hari dari terbit matahari sampai kepada terbenamnya matahari, itu tidak ada Bapak Ibu yang namanya pembagian waktu. Tidak ada 10 menit, apalagi berbicara untuk Tuhan. Tidak ada 10 menit untuk Tuhan, dan sisanya untuk kita melakukan apa yang menjadi rutinitas kita ataupun hobi-hobi kita. Oh, tidak bisa Bapak Ibu. Berbicara 1 hari, itu tidak bisa kita memberikan waktu 2 jam untuk Tuhan. Dan selebihnya 12 jam atau 22 jam itu menjadi miliknya kita untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan apa yang jadi kesukaannya kita. Itu bukan 1 hari namanya Bapak Ibu. Kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan Daud, sebab lebih baik 1 hari di pelatarannya Tuhan. Sebagaimana dikatakan 1 hari, ini adalah menjadi waktu yang penuh, waktu yang utuh bagi pemazmur Daud, yang harus diberikan bagi Tuhan. Karena hari ini, karena waktu 1 hari itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Berbicara mengenai waktu, ini adalah miliknya Tuhan, sang pemilik waktu, sang pemilik kehidupan kita. Berarti kita tidak boleh sembarangan Bapak Ibu
di dalam waktu yang menjadi miliknya Tuhan. Kita tidak boleh main-main, apalagi sampai sembarangan menggunakan apa yang menjadi waktunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ini miliknya Tuhan. Sebab kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Jika dengan kualitas waktu untuk Tuhan saja, waktu yang menjadi milik Tuhan saja, yang seutuhnya menjadi kepunyaan Tuhan, kita main-main. Kita tidak mampu berikan dengan benar kepada Tuhan. Bagaimana kita layak, bagaimana kita dapat mengatakan bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Omong kosong, Bapak Ibu, saya dapat katakan. Ketika kita menyatakan kepada Tuhan, Tuhan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, tapi lebih banyak waktu yang kita habiskan, waktu yang kita kerjakan, bahkan duduk diam di bawah kaki Tuhan saja, kita tidak dapat komitmen, kita tidak dapat serius. Bagaimana pernyataan ini dapat keluar dari bibir mulut kita? Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, tidak mungkin, Bapak Ibu. Omong kosong itu. Omong kosong buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kualitas waktu 1 hari ini, itu harus sesuai Bapak Ibu. Apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan actionnya kita. Apa yang kita perkatakan harus sesuai dengan tindakannya kita. Berarti dari kita membuka mata sampai dengan menutup mata, itu adalah waktunya Tuhan 1 hari penuh. Kita fokus menyembah, memuji Tuhan. Kita mau duduk diam bawah kaki Tuhan, mencari tahu isi hati Tuhan di dalam 1 hari yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita tidak bisa main-main, Bapak Ibu. Jika kita menyatakan dengan mulut, lebih baik 1 hari. 1 hari yang bagaimana yang menurut Bapak Ibu? Jika dengan kualitas waktu orang yang kita ada di samping kita saja kita dapat hargai. Bagaimana dengan sang pemilik waktu itu, Tuhan sendiri? Kenapa masih kita bermain-main dengan sang pemilik waktu itu? Tidak bisa. Kalau 1 hari, kita tidak boleh bermain-main dengan waktunya Tuhan. Untuk itu Raja Daud, pemazmur Daud, memberikan perbandingan kepada kita Bapak Ibu. Sudah jelas-jelas dari ayat pertama sampai dengan ayat 13, pemazmur Daud tulis bagi kita semua bagaimana hidup orang yang kesukaannya tinggal atau berada di dalam pelataran Tuhan. Dengan orang-orang yang berada di luar daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab sudah pasti, ini sudah pasti Bapak Ibu, orang yang memiliki hasrat, yang memiliki kerinduan, yang memiliki keinginan, yang memiliki kesukaan kepada Allah, kepada Kristus Yesus, tentulah memilih untuk ada, untuk tinggal, untuk berdiam di dalam rumah Tuhan. Secara aktif, terlibat, rindu, mau, haus untuk melakukan, ambil bagian dalam pekerjaannya Tuhan. Secara utuh, Bapak Ibu. Waktu yang utuh, yang penuh, yang terbaik pastinya untuk Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Mengapa demikian? Sebab jelas hal ini dikatakan, diucapkan oleh Raja Daud, karena Raja Daud telah menemukan, mengalami, bahkan menghidupi, bahkan melihat kepastian bahwa hanya di dalam rumah Tuhanlah, bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah ada sukacita bagi orang yang percaya. Ada kekuatan, bahkan penghiburan yang sejati bagi orang yang sungguh-sungguh merindukan kediaman Allah. Dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7.
Bahkan burung pipit saja Bapak Ibu lebih memilih untuk tinggal di dalam rumah Tuhan, meletakkan anak-anaknya di atas rumah Tuhan. Kalau mereka saja dapat memilih untuk tinggal di bait Tuhan, bagaimanakah dengan kita, orang-orang yang dikasihi olehnya? Sedangkan di tempat lain yang merujuk kepada keberadaan di luar daripada Tuhan, hal-hal yang bukan menjadi kepentingan atau hal-hal yang bukan menjadi urusan Tuhan, atau berbicara mengenai kepentingan diri kita sendiri, mengenai urusan pribadi kita yang menyangkut dengan yang menjadi kesenangan kita, ini sudah pasti yang menjadi keutamaannya bukan Tuhan, Bapak Ibu. Karena kita sibuk dengan aktivitas kita sibuk dengan bagaimana, apa yang harus kita kerjakan, bagaimana untuk hal ini supaya menjadi berkenan, supaya menjadi disenangi oleh orang lain. Fokusnya sudah beda Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena jika melihat kembali kepada konteks penggunaan bahasa Ibrani dalam Mazmur ini Bapak Ibu, yang boleh saya amati, bahwa dikatakan ini merupakan gambaran bagaimana seorang penjaga pintu rumah Tuhan yang selalu siap, selalu ada, selalu tampil untuk berjaga-jaga. Pekerjaan ini lebih baik Bapak Ibu. Lebih baik daripada berada di luar, di tempat-tempat lain, di tempat-tempat kejahatan. Kalau bahasa Indonesia kita melihat di sini dikatakan daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Tetapi dalam konteks bahasa Ibrani adalah daripada tinggal di rumah kejahatan. Jadi ini lebih mendalam Bapak Ibu. Betapa kita lebih menyukai tempat kejahatan dibandingkan kita tinggal di rumah Tuhan. Dibandingkan kita ada bersama-sama, bergumul, bersama-sama melakukan ambil bagian dalam pekerjaannya Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan kita tidak tenang. Tetapi berada di tempat lain, di tempat-tempat yang jahat kita menjadi tenang. Ada apa Bapak Ibu? Layakkah kita mengatakan bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan dengan apa yang nyata yang kita lakukan sehari-hari? Hari ini, bahkan hari esok. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa begitu dalamnya Raja Daud, pemazmur Daud, memiliki perjalanan dan pengalaman yang panjang bersama dengan Tuhan. Apa yang dia alami, setiap peristiwa yang dialaminya membuat Daud mengerti bahwa hanya ada di dalam Tuhan sajalah ada ketenangan jiwa dan kesukaan. Pada waktu bersama dengan Tuhanlah yang menjadi keutamaan bagi Raja Daud. Untuk itulah perikop ini berbicara mengenai kerinduan kepada kediaman Allah. Jadi kita mesti hati-hati saat ini Bapak Ibu. Ketika kita berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, tetapi untuk 10 menit, 20 menit saja kita tidak bisa fokus memberikan waktu yang menjadi milik Tuhan untuk Tuhan. Bagaimana kita layak mengatakan lebih baik satu hari? Satu hari dalam konteks yang mana? Satu hari dalam hal yang bagaimana? Satu hari berbicara tentang kepenuhan waktu dari terbit sampai terbenamnya matahari. Saat kita membuka mata sampai kita menutup mata. Itu adalah satu hari. Satu hari yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita tidak boleh main-main. Karena sang pemilik hidup, sang pemilik waktu itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Karena begitu rindunya, karena begitu hausnya, karena begitu dalamnya kerinduan Daud pun, pemazmur Daud dikatakan sampai hatinya hancur Bapak Ibu. Sampai hatinya remuk Bapak Ibu. Gambaran lainnya dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai. Seperti tanah yang merindukan untuk disirami dengan air. Lalu bagaimana gambaran hati kita kepada Tuhan? Bagaimana gambaran kita kepada Tuhan? Seperti apa kita yang merindukan Tuhan ini?
Benarkah kita merindukan Tuhan sama seperti Mazmur Daud? Sama seperti rusa yang rindu akan aliran sungai? Sama seperti tanah kering yang rindu akan aliran air? Rindu yang bagaimana yang Bapak, Ibu, dan saya miliki kepada Tuhan? Kualitas waktu yang bagaimana yang sudah kita berikan kepada Tuhan sampai kita bisa memiliki kerinduan seperti Daud. Hati kita sampai hancur, Bapak Ibu. Hatinya sampai hancur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, betapa dalamnya kasih Tuhan yang telah dialami oleh pemazmur Daud. Bahkan kita sampai saat ini pun terus diizinkan Tuhan menikmati anugerah, bahkan nafas kehidupan yang begitu penting. Tanpa nafas kehidupan, kita tidak mungkin dapat bergerak melakukan apa-apa. Tetapi juga bagaimana dengan kualitas waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Jikalau satu hari saja, seperti yang pemazmur Daud katakan, kita tidak bisa berikan, lantas berapa waktu yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, aplikasinya bagi kita saat ini, merenungi perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan tinggal 2 bulan lagi kita masuk kepada tahun yang baru, Bapak Ibu. Kualitas waktu yang bagaimana yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya kita masih belum layak mengatakan bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Jika dalam kualitas waktu yang diberikan untuk Tuhan saja, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga masih main-main, masih mencuri yang menjadi waktunya Tuhan. Masih kita potong-potong untuk apa yang menjadi kepentingan diri kita sendiri. Kita masih belum menjadikan Tuhan seutuhnya sebagai prioritas yang utama, sebagai kesukaan yang utama. Jika di dalam pekerjaan Tuhan saja, saya dan Bapak Ibu sekalian masih belum totalitas di dalamnya. Masih belum memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan Tuhan dibandingkan dengan kepentingan pribadi kita. Dengan demikian sudah jelas Bapak Ibu, bahwa kerinduan kita, hati kita masih belum terpusat untuk Tuhan, untuk tinggal bersama dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Sebab masih memikirkan hal-hal lain, sebab hati dan pemikiran kita ada di tempat lain dan bukan untuk Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua kembali untuk memeriksa ke dalam diri kita masing-masing. Sudah benarkah Kristus menjadi yang terutama di dalam hidup kita? Kristus menjadi kesukaan di dalam hidup kita saat ini. Dan bagaimanakah kualitas waktu yang diberikan untuk Tuhan? Sudah benarkah lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, atau kita menipu Tuhan dengan perkataan manis yang keluar dari mulut kita? Sebab hanya orang-orang yang menyukai dan hanya orang-orang yang rindu kesungguhan hatinya untuk tinggal bersama dengan Tuhanlah yang dapat duduk manis di bawah kaki Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelidiki setiap hati kita masing-masing. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sampai kehidupan kami, di dalam nama anak-Mu, Yesus Tuhan yang kami sembah dan yang kami puji. Kami bersyukur kami kembali diingatkan Tuhan. Bagaimana hidup kami masih belum totalitas di dalam Engkau. Bahkan seringkali Tuhan kami mencuri waktu-Mu. Kami tidak komitmen di dalam Engkau. Bahkan kami masih mengutamakan apa yang menjadi kepentingan kami pribadi dibandingkan Tuhan yang telah memberikan hidup kepada kami. Bapa, terima kasih jika firman-Mu masih boleh kami dengar. Tolong kami di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, untuk kami berubah di dalam pikiran, berubah di dalam hasrat kerinduan kami, berubah di dalam sikap hidup kami, Tuhan. Agar kami yang sudah sampai saat ini diberikan Tuhan kesempatan ada, boleh juga menjadi berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan firman ini, dan biarlah firman yang hidup di dalam Kristus boleh terus menemani dan membimbing kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Ya, terima kasih untuk firman-Nya. Pendeta Lilis, Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu, betul sekali firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Jadi kalau berbicara tentang waktu, bukan soal waktu yang kita jalani, tapi tentang bagaimana kualitas hidup kita di dalam waktu untuk berkenan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita sepanjang 1 minggu ini untuk terus berada di dalam waktunya Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengakui pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan sebelum kita masuk di dalam persembahan. Pengakuan iman rasuli kita mulai 1, 2, 3. Bapa yang Maha Kuasa, pada langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Maha Kudus, mengampuni dosa, kebangkitan Amin. Ya, amin. Ya Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebagai rasa syukur kita untuk berkat-berkat yang kita terima dalam hidup kita, kita mau memberikan persembahan kita yang akan dikirimkan ke rekening Diaken Erik 1 minggu ini. Silahkan Bapak Ibu lihat rekeningnya di grup jemaat. Sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian yang akan diangkat oleh keluarga Om Armstrong, Gandum di Allah. Ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa berkat. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian. Apalah arti ibadahmu di hadapan Tuhan?
Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa, Sang Pemilik kehidupan, sebab Engkau adalah Allah yang layak menerima segala puji, syukur, dan kemuliaan untuk nama-Mu Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, menjelang siang, kami segenap jemaat GKSI Given kembali bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau boleh pimpin sertai kami di dalam waktu yang kami boleh pakai untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan semua yang kami lakukan pada hari ini, dari awal sampai pertengahan bahkan pada akan berakhirnya ibadah kami, itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jikalau Tuhan di dalam waktu ini kami mencuri kemuliaan-Mu, Engkau ampuni kami Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami bersyukur kami sudah diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu, yang kembali mengajar kami bagaimana kami boleh memaknai waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Seperti Raja Daud yang sudah memberikan contoh yang baik kepada kami untuk tetap berada di dalam kediaman Tuhan. Biarlah kami tidak hanya sekedar mengerti tentang waktu di mana kami boleh bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah kami tidak hanya sekedar mengerti bagaimana kami boleh diberikan kesempatan menjalani waktu yang ada, tapi kami boleh mengerti dan setiap hari terus diajar bagaimana kami boleh berkualitas di dalam waktu bagi Tuhan. Lewat sikap, perbuatan, tingkah laku, dan hidup kami boleh berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami semua jemaat Tuhan, agar setiap hari kami boleh terus melihat lawatan Tuhan, boleh memulihkan seluruh hidup kami untuk terus belajar berkenan kepadamu Bapa. Tuhan yang sudah hadir pada hari ini, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan kiranya terus menguatkan mereka, memberkati segala usaha dan pekerjaan, pergumulan Tuhan. Apapun bentuk pergumulan mereka pada hari ini yang datang kepada Engkau, biarlah ada pemulihan, ada kelegaan yang mereka dapatkan dari kebenaran firman-Mu pada hari ini. Begitu pula kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pada hari ini. Mungkin karena dalam berbagai macam pergumulan, atau mungkin ada yang sakit, atau mungkin karena halangan-halangan yang lain kami tidak tahu. Tapi yang pasti kami percaya Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, begitu pula penyertaan Tuhan akan hadir di sana. Terpuji kekal bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu dengan kesempatan ini, untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami teringat untuk cucu dan anak dari Tante Diaken Eda Tuhan. Kami tidak tahu keadaannya pada saat ini, tapi dalam pemulihan, dalam kesembuhan, bahkan saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya boleh turun jamahan Tuhan. Tangan pengasihan Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi anak dan cucu dari Diaken Tante Eda Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan saat ini yang dikatakan bahwa reaktif virus corona, kami mau tolak virus ini di dalam nama Yesus. Jikalau Tuhan, ini adalah betul-betul pertolongan Tuhan yang Kau nyatakan, maka anak dan cucu dari Tante dapat kami percaya pasti dipulihkan. Biarlah jamahan Tuhan boleh turun dan mengalir dari atas kepala sampai ujung kaki untuk memulihkan dan menyembuhkan anak dan cucu Tante Diaken Eda saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa kepadamu menyerahkan pada saat ini Tuhan untuk pergumulan demi pergumulan di dalam jemaat kami. Bahkan rencana pada bulan 12 pada tanggal 24 akan diadakan Natal. Biarlah Tuhan boleh menolong, memberkati apapun yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, dana yang kami masih butuhkan saat ini kami percaya Tuhan yang menyediakan. Engkau memberkati pengurus yang sudah dibentuk mulai dari panitia Natal sampai kepada
tim yang ada, Tuhan boleh menolong sehingga kami boleh satu hati, mempersiapkan hati kami untuk betul-betul boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih, kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Hizkia Wehantau. Tuhan memberkati beliau di dalam tanggung jawabnya sebagai gembala jemaat pada saat ini. Tuhan boleh menolong, terus memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk terus boleh kuat di dalam membimbing, mengayomi, bahkan juga terus Tuhan boleh tetap menjadi berkat bagi jemaat yang Kau percayakan kepada hamba-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan, apa yang digumuli, perencanaan-perencanaan ke depannya. Engkau sendiri yang berperkara atas kehidupan hamba-Mu. Begitupun dengan para majelis, Engkau juga memberkati Tuhan. Biarlah mereka juga boleh tetap bertanggung jawab dalam tugas mereka sebagai hamba-Mu untuk melayani Engkau. Terpuji kekal bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa pada saat itu bangsa dan negara kami. Kau berkati bangsa kami. Engkau tolong bangsa kami Tuhan. Dalam berbagai macam persoalan, pergumulan yang terjadi dalam bangsa ini. Kami merindukan Tuhan. Jikalau bangsa ini adalah milik-Mu Bapa, maka Engkau sendiri yang akan memulihkan keadaan bangsa kami saat ini. Kuatkan presiden kami, bahkan seluruh bawahan dari para presiden untuk memimpin bangsa ini. Mereka yang masih memiliki hati untuk tertuju membuat masyarakat Indonesia semakin hari semakin bersatu jaya dan boleh menikmati kemerdekaan berbangsa dan bernegara. Tuhan boleh menolong, menguatkan mereka, memampukan mereka untuk tetap tulus di dalam melakukan tanggung jawab mereka dan menopang presiden kami. Terpuji kekal bagi nama-Mu Tuhan. Kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan virus corona yang juga saat ini masih tetap ada di bangsa kami. Tuhan Yesus, kami tidak punya kuasa apapun. Selain jikalau Tuhan yang mengizinkan terjadi, maka Tuhan pula lah yang akan kembali mengangkat dan membuat semuanya kembali seperti semula. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Pada hari ini, pada akhirnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sesungguhnya masih banyak yang kami akan pinta kepada-Mu Tuhan. Sebelum keluar dari bibir mulut kami yang bercemaran dengan dosa, Tuhan terlebih dahulu mengetahuinya. Oleh sebab itu kiranya Kau sendengar telinga pengasihan-Mu untuk mendengarkan seruan kami. Persembahan yang sudah kami akan berikan dan yang akan kami berikan sepanjang 1 minggu ini. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Terpuji kekal bagi nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami mau sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu, angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat daripada Tuhan. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, itulah yang akan memelihara seluruh kehidupan kita sepanjang 1 minggu ini. Ia akan memberkati keluar masuk kita. Ia akan memberkati segala pekerjaan jemaat yang dikasihinya. Ia akan memberkati apapun yang menjadi pekerjaanmu sepanjang minggu ini. Biarlah Ia menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Ia datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Silahkan mengucap syukur.